Sekarang kau lihat sejauh apa persiapannya. Aku mengaku kalah. Kau ini. Kalau kami mendapatkan 2 kali kemenangan berarti kalian kalah. Kalian tidak bisa maju atau mundur lagi dan kau menunggu di sini sampai waktunya habis. Sedokan, kau yang kedua. Siapa yang akan menghadapinya? Biar aku saja. Kita pasti menang. Tenang saja ya. Tidak apa-apa, Gon. Kelihatannya orang ini biasa-biasa saja dan sama sekali tidak menakutkanku. Benar. Dia bukan tipe orang yang berbadan besar. Tapi dia kelihatannya mencurigakan. Rencana aku sedikit meleset. Padahal tadi aku bermaksud untuk mengulur waktu lebih lama sebelum mengalahkannya. Ternyata lawan lebih lemah sehingga berakhir terlalu cepat. Itu bukan masalah besar. Bukankah kita tinggal menang 2 kali? Dengan begitu kita akan mendapatkan pengurangan masa hukuman selama 72 tahun. Pengurangan masa hukuman ya, bagiku itu tidak berguna. Ini mudah, apalagi di antara mereka ada 2 anak kecil. Ditahan cukup lama. Ya, sepertinya mereka penjahat kelas berat yang mendapat hukuman lebih dari 100 tahun. Kemungkinan besar kalau berhasil mengangkat kita di menara trik ini, mereka akan mendapat pengurangan masa hukuman sesuai dengan jumlah waktu kita yang terhambat. Leorio, mereka akan senang kalau kita bertengkar. Benar-benar penguji yang tidak terduga. Mereka bermaksud untuk menghambat kita dengan mengulur waktu agar masa hukumannya bisa berkurang. Kalau begitu berarti penilaian Paman tadi sangat tepat. Tampaknya si kepala gundul itu adalah bekas tentara atau prajurit bayaran. Kalau sampai kalian bertarung, dia pasti akan menghancurkan kerongkonganmu agar kau tidak bisa mengaku kalah. Bisa jadi. Tinggal dihajar saja asalkan tidak sampai mati selama waktu masih tersisa. Itu mungkin sekali. Tentu saja, itu telah aku perhitungkan. Hai, kenapa mukamu begitu pucat? Tapi aneh. Seharusnya pria itu juga penjahat kelas berat, tapi aku tak merasakan hawa pembunuhnya. Biarpun aku merasakan hawa berbahaya lain yang bukan hawa pembunuh. Yang namanya tahanan dengan masa hukuman sangat lama itu ada bermacam-macam tipe. Hei, kita bertanding dengan cara apa? Kalau tidak salah, kau bertarung cara bebas ya? Kalau begitu, apa boleh aku memberi usulan? Dalam hal kekuatan, aku tidak begitu percaya diri. Aku lemah kalau pertarungan dengan cara saling memukul atau menendang yang biasa. Kalau aku suka yang itu, karena aku ini tidak begitu ahli dalam hal berpikir. Sebaiknya yang mudah dimengerti saja ya. Kalau begitu, aku yakin kau akan menyukai permainan ini. Ini bukan dinamit. Ini adalah lilin biasa. Kita nyalakan. Siapa yang padam, dia yang kalah. Ya, itu mudah. Kita pakai cara itu saja. Baiklah, aku setuju. Pilihlah, kau mau lilin yang mana? Kalau mau lilin yang panjang, tekan yang bulat. Kalau mau lilin yang pendek, tekan yang silang. Ku minta kalian semua ikut memilih. Ini jebakan. Kalau orang biasa, tentu saja dia akan memilih yang lebih panjang. Pasti di lilin yang panjang telah dipasang suatu muslihat. Memang biasanya orang akan beranggapan begitu. Tapi bisa jadi malah sebaliknya. Lilin pendek itu yang dipasangi muslihat. Tetapi kalau terus memikirkan itu... Iya, tak akan ada habisnya. Ini yang namanya 2 pilihan tidak bebas. 2 pilihan tidak bebas. Saat dihadapkan pada pilihan yang berisiko, biasanya kewaspadaan seseorang akan langsung bekerja, sehingga tak bisa memutuskan dengan seketika. Ditambah lagi adanya kekhawatiran akan kegagalan ketika melakukan pilihan yang salah. Ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan memilih di saat biasa. Kalian boleh berpikir dengan tenang. Kami punya banyak waktu. Biarpun ini pengambilan suara, tapi kalian bebas untuk mendiskusikannya.
Pilih yang mana? Kurapika, kau pilih yang mana? Gon, kau yang menentukan. Hah? Kami akan mengikuti keputusanmu. Daripada berpikir panjang, lebih baik kita pertaruhkan saja insting hewan liar, Gon. Aku setuju. Aku boleh menentukannya ya? Iya, Baiklah, kalau begitu lilin yang panjang ya? jangan. Kau memilih lilin yang panjang ya? Iya, soalnya lilin yang lebih panjang sudah pasti padamnya akan lebih lama. Siapa bilang? Itu tidak mungkin. Iya, apa boleh buat? Mau dipikir terus pun kita tak akan tahu mana yang ada perangkapnya. Lilin yang panjang untukmu. Untukku lilin yang pendek saja. Nah, sekarang kita menyalakan secara bersama ya. Permainan dimulai. Wah, bahaya, bahaya. Angin yang berembus di bawah sangat kuat. Kalau begini jangankan bergerak, menengok saja rasanya sulit. Biasanya lilin seperti itu akan padam setelah berapa lama ya? Mungkin sekitar 5 atau 6 jam. Lama juga ya. Ada apa dengan lilin itu? Pasti di lilin itu telah dicampurkan bubuk misyu atau bahan yang lain. Lihat, ternyata benar kan? Bagaimana ini? Tidak. Lilin yang telah kusiapkan sebenarnya ada 4 batang. Sebenarnya pilihan tidak bebas. Itu hanyalah tipuan untuk menyembunyikan perangkap yang sebenarnya. Kalian terus menduga-duga manakah perangkap yang sebenarnya. Karena terlalu berfokus kepada pilihan yang tidak seimbang itu, kalian jadi tidak memikirkan kalau keduanya adalah perangkap. Sebenarnya mau memilih yang panjang atau yang pendek. Yang kuserahkan padamu telah kupasangi muslihat kecil. Aduh, panas, panas. Lilinnya terus meleleh dengan cepat. Kalau terus begini, lilinnya hanya bertahan 2 atau 3 menit lagi. Itu cara yang pantas untuk dilakukan seorang pelaku perdagangan beruntun. Panas, aduh, panas, panas. Aduh, panas. Lihat punyaku jadi lebih pendek. Wah, gawat, sungguh gawat. Apa kita cuma bisa menunggu kekalahan saja? Sepertinya cuma bertahan 1 menit lagi. Aduh, panas. Aduh, panas. Aduh, panas sekali. Jangan dendam ya. Kau sendirilah yang bodoh sampai terkena perangkapku. Nyala api yang lebih besar tidak akan padam. Oleh angin yang kecil ya kan? Aku menang. Pertandingan yang bagus. Bagus, kita sudah menang 1 kali. Kau hebat, Gon. Hai teman-teman, aku Setelah ini berhasil. tinggalkan aku Ya, dan Kurapika. ya kan? Aku sudah berhasil. mendapatkan 2 kemenangan. Jangan sampai lupa, aku juga ada di sini. Dasar ceroboh. Itu karena kau terlalu mengandalkan muslihat lecikmu. Berikutnya aku. Akan kuhadapi dia. Sungguh menjijikan. Saat ini aku telah membunuh 19 orang. Tapi aku kesal karena harus berakhir di angka yang 19 tanggung itu. Sekarang aku sangat senang akhirnya muncul juga orang yang ke-20. Wah, pelaku pembunuhan beruntun ya.
Aku tidak akan merasa puas kalau tidak mempertaruhkan nyawa. Aku tidak mau melakukan pertarungan setengah-setengah. Berikan padaku darahmu, jantungmu, dan ekspresi ketakutanmu. Boleh, tentukan cara pertarungannya. Akan kupatuhi. Oh, berani juga kau. Kalau begitu kita pilih saja hidup atau mati. Kita bertarung sampai salah satu pihak mati atau mengakui kekalahannya. Hanya saja, biarpun di tengah pertarungan nanti kau mengakui kekalahanmu, tapi jangan harap aku akan menghentikan seranganku. Jangan harap. Baiklah, aku tidak keberatan. Hah? Apa dia bodoh? Ataukah dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatanku ini? Ayo kita mulai. Ya, itu yang kutunggu. Untuk orang yang seperti dia, aku telah menyiapkan senjata rahasia yang ada di tangan kanan punggungku ini. Apakah Kurapika baik-baik saja ya? Sepertinya lelaki itu seram. Bagaimana menurutmu Kilua? Bagaimana ya? Dia hanya bisa bergaya untuk menutupi kelemahannya saja. Tapi bila melihat dari dekat, wajahnya yang selalu dingin itu, dia sedang menghadapi detik-detik kematiannya. Dan ini pasti waktu yang sangat menyenangkan. Hai Kurapika, serang dia duluan. Kalau bertarung secara jujur, kau pasti lebih unggul. Lihat baik-baik. Betapa mengerikannya diriku ini. Membacakan ubin dengan tangan kosong. Hai Kurapika, mundur! Ayo cepat mundur! Laba-laba berkaki 12. Itu, Apa itu Lerio? itu adalah tanda kalau dia anggota Gen Eriodan. Bukankah itu orang yang telah membunuh seluruh anggota keluarga suku Kurapika? Benar, Gen Eriodan, organisasi pembunuh kelas tinggi. Kurapika menyimpan dendam dengan mereka. Ternyata dia anggotanya. Aku memasang besi di dalam tubuhku. Dengan kekuatan kepalan karang pun bisa hancur. Ditambah dengan tato Gen Eriodan. Tak akan ada orang yang tidak kehilangan keberaniannya bertarung melawanku setelah melihat kedua hal ini. Kenapa? Bicara pun tidak sanggup ya? Aku adalah salah satu dari 4 orang yang terkuat di Gen Eriodan. Orang menyebutku Majitani Raja Penghancur. Pukulan pertamaku tadi hanyalah sekedar salah, tapi berikutnya tidaklah begitu. Tapi kalau kau mengakui kekalahanmu sekarang juga, aku akan segera mempertimbangkannya lagi. Bagaimana? Karena terlalu ketakutan dia sampai terdiam. Kurapika sedang marah. Ada apa denganmu? Hei, kau sudah mendengarkan kata-kataku kan? Kalau kau mau mengaku kalah, berhenti. Kalau tidak, pukulanku yang akan. Karena sakit, aku hanya bisa melakukan 1 pukulan sehari. Baiklah, aku yang. Ku beritahu 3 hal. 1. Bukti dari Gen Eriodan yang asli adalah di tengah tato laba-laba dituliskan juga nomor anggota. 2. Mereka bukanlah orang yang akan menghitungi jumlah orang yang telah dibunuhnya. 3. Jangan menyebut nama Gen Eriodan untuk kedua kalinya. Kalau tidak akan kubunuh kau. Kenapa matanya merah begitu? Matanya semerah api. Sama dengan saat itu. Kau tidak apa-apa? Ya, aku tidak terluka. Maksudku, apa aku mendekatimu juga tidak apa-apa? Sejak pertama kali aku melihatnya, aku sudah tahu kalau dia bukanlah lawan yang tangguh. Apa benar? Padahal aku gemetaran saat melihat wajahnya. Iya kan, Gon? Tidak. Habis saat melihatnya sedikit pun aku tidak merasa ketegangan.
Orang seperti itu sejak awal sudah terlihat. Dia itu hanyalah orang yang suka pamer, yang memukul orang saja sebenarnya tidak berani. Aku juga sudah tahu kalau tato itu palsu. Tapi begitu melihat tato laba-laba itu, pandanganku langsung berubah menjadi merah. Bukan hanya itu. Sebenarnya saat melihat laba-laba biasa pun, kepribadianku bisa langsung berubah total. Tapi itu karena kemarahanku masih belum tersalurkan. Mungkin seharusnya aku merasa senang. Kita harus berhati-hati, jangan sampai Kurapika melihat laba-laba lagi. Iya benar. Tidak berguna. Sejak awal aku tak mengharapkannya, karena salah satunya kelebihan adalah wajah yang menyeramkan karena kegagalan operasi plastik itu. Tak kusangka ada suku Kuruta di antara mereka, lawan yang terlalu berat bagi penjahat penipu macam dia. Nah, sekarang tinggalkan aku. Hai, cepat bereskan dia dan tampilkan lawan berikutnya. Itu tidak bisa. Pemenangnya masih belum ditentukan. Apa maksudmu? Dia baru saja pingsan. Seorang pemenang tidak bisa ditentukan sebelum salah satu pihak mengaku kalah atau mati. Dia masih hidup dan belum menyerah kalah. Dia masih sanggup melawan. Hah, dasar banyak alasan. Hai Kurapika, cepat selesaikan pertarunganmu dengan si penipu ini. Tidak bisa. Apa? Pertarungan sudah berakhir. Tetapi... Karena aku tadi telah memukul lawan yang sudah kehilangan tekad bertarungnya. Aku tidak mau lagi bertarung dengan orang yang telah kalah. Jadi apa maumu? Kita serahkan padanya. Kalau dia tersadar, pasti dia akan mengakui kekalahannya. Aku tak berniat melakukan apapun lagi. Apa aku saja yang melakukannya? Kau tak pernah membunuh orang, kan? Apa kau takut? Aku tak pernah memikirkan masalah takut membunuh atau tidak. Lagi pula ini pertarungan 1 lawan 1. Kau tidak bisa ikut campur. Oh begitu. Ternyata kau egois juga ya. Kau benar. Kita ini kan bertindak secara berkelompok. Kau harus berpikir agar tidak sampai merugikan yang lain. Aku tak berniat mengubah pendapatku. Baiklah. Kalau begitu kita ambil suara. Yang ingin Kurapika menyelesaikan pertarungan, tekan bulat. Yang tidak setuju, tekan silang. Ayo mulai. Kenapa di layar tidak terlihat? Mungkin karena kita sendiri yang mengambil suara. Kalau begitu kita memilih dengan mengacungkan tangan. Siapa yang setuju untuk menghabisi dia, angkat tangan. Ya. Apa mau kalian sebenarnya? Habis tidak ada gunanya. Dia tidak akan mengubah pendapatnya. Apa yang kau tahu? Kurapika itu ingin menjadi hunter agar bisa mengalahkan organisasi Gen Aeroidan. Karena itu, sudah seharusnya kalau dia bekerja sama agar bisa lulus di ujian hunter. Kau tahu kan itu? Aku sudah berusaha. Tapi yang tidak bisa tetap tidak bisa. Bukankah kau bisa menghajarnya lagi? Seperti tadi, agar dia bisa mengaku kalah. Percuma saja, Leorio. Apa? Kurapika tadi merasa marah karena organisasi Gen Eriodan, bukan karena orang itu. Orang itu kan bukan anggota Gen Eriodan. Tapi kan... Dia tidak akan melakukan yang tidak diinginkan. Itu kan prinsipku. Menurutku sebenarnya kalian itu berdua mirip. Memaksa orang itu tidak baik. Apa? Karena setiap orang mempunyai alasan dan keyakinan masing-masing. Diam kau. Aku tidak mau mendengar dari mulutmu lagi. Sial. Ya sudah, aku mengerti. Aku tak mau tahu. Lakukan sesukamu. Dia ngambek. Biarkan saja dulu. Dasar bodoh. Mereka benar-benar telah terjebak dalam muslihat suara terbanyak ini. Cara pengambilan suara memang sangat praktis dan ampuh. Tapi justru disinilah letak perangkap yang berbahaya itu. Dalam pengambilan suara, ada 2 hal yang tidak boleh sampai dilakukan, yaitu diskusi dan mengatakan pilihannya. Kerahasiaan akan hilang dan diketahui dengan jelas mana pihak minoritas dan mayoritas. Lalu, faktor yang bisa menyebabkan pihak minoritas memberontak adalah rasa tersisih, ketidakpuasan, kemarahan. Dan itu akan menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya pada anggota-anggota yang lain, yang pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran. Nah, kalau sampai terjadi perpecahan di sini,
berarti kelima anggota akan gagal semuanya. Dan cuma tinggal masalah waktu saja sampai perpecahan itu terjadi.